Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup B, sesi A1 paralel A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 3, yakni fermentasi wine. Untuk anggota dari grup B sendiri terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fitri Prihardani, NPM 3, dan partner saya. Saya Amanda Nurfebrianti, NPM 4. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang pertama itu apa sih fermentasi itu? Oke. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pada prinsipnya, fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang dilakukan oleh mikroba dan yang menghasilkan atau mempunyai enzim yang sesuai dengan proses. Selain itu, prinsip fermentasi mengaktifkan pertumbuhan dan metabolisme dari mikroba pembentuk alkohol dan asam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fermentasi. Yang pertama ada fermentasi media padat, dan kedua ada fermentasi media cair. Fermentasi media padat atau solid state fermentation adalah fermentasi dengan substrat tidak larut yang mengandung kadar air 40-75%. Media fermentasi pada metode ini berfungsi sebagai sumber karbon, nitrogen maupun sumber energi. Proses produksi ini membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan fermentasi media cair. Dalam aplikasinya, fermentasi dengan media padat dapat memanfaatkan limbah pertanian seperti limbah teh, limbah kopra, dan limbah dari proses pengolahan padi. Mikroorganisme yang sering dikembangbiakan pada proses fermentasi media padat adalah bakteri, kamir, dan kapal. Selanjutnya yaitu fermentasi media cair. Fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat. Baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Fermentasi cair dengan teknik tradisional tidak dilakukan pengadukan. Berbeda dengan teknik fermentasi cair modern melibatkan fermenter yang dilengkapi dengan pengaduk agar medium tetap homogen, aerasi, pengatur suhu pendingin dan pemanas, dan pengaturan pH. Fermentasi ini lebih mudah dikendalikan dan skalanya besar. Selanjutnya yaitu proses fermentasi, terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, proses batch, merupakan fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengembalian produk dilakukan pada akhir fermentasi. Pada sistem batch, bahan media dan inokulum dalam waktu yang hampir bersamaan dimasukkan ke dalam bioreaktor. Kemudian proses feed batch. Feed batch merupakan suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermenter sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Ketiga yaitu proses continuous atau sinambung, di mana pengaliran substrat dan pengambilan produk dilakukan secara terus-menerus atau sinambung setiap saat setelah diperoleh konsentrasi produk maksimal atau substrat pembatasnya mencapai konsentrasi yang hampir tetap. Dalam hal ini, substrat dan inokulum dapat ditambahkan bersama-sama secara terus-menerus sehingga fase eksponensial dapat diperpanjang. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan bakteri. Terdapat 4 fase. Yang pertama fase lag, di mana bakteri tidak akan segera membelah diri tetapi mengalami periode adaptasi terlebih dahulu dengan sejumlah aktivitas metabolik. Kedua ada fase log atau logaritma atau eksponensial, di mana pada saat ini terjadi pembelahan sel yang amat cepat yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Ketiga fase stasioner, di mana fase ini
alami ketika jumlah nutrisi menurun dengan cepat atau terbentuknya produk-produk racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan melambat hingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah sel yang mati. Pada saat ini bakteri mencapai kepadatan sel maksimal. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase penurunan atau fase kematian yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri hidup. Kemudian, apa itu sih wine? Wine merupakan suatu hasil fermentasi cairan buah dengan menggunakan mikroba kamir. Wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur atau emas. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur yang kemudian akan diubah menjadi alkohol. Selain buah anggur, wine sebenarnya bisa dibuat dari buah-buahan yang lain seperti buah pisang, buah salak, buah apel, dan buah stroberi. Kemudian ada jenis-jenis wine. Yang pertama ada white wine, dibuat dari jenis anggur apa saja dengan tidak mengikutkan kulit dan biji buah dalam proses fermentasi. Kemudian ada jenis red wine atau biasa disebut dengan anggur merah, adalah minuman anggur yang berasal dari buah anggur yang berwarna merah. Kemudian ada sake. Sake merupakan minuman beralkohol yang menggunakan bahan dasar beras dan serupa dengan wine. Sake berasal dari Jepang. Sake dibuat melalui proses fermentasi seperti bread and wine. Baik, untuk proses reaksi pembentukan wine akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang selanjutnya ini merupakan reaksi pembentukan dari wine. Reaksi ini sendiri itu terjadi yakni C6H12O6 atau glukosa dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae itu diubah menjadi etanol atau C2H5OH2 kali dan karbon dioksida CO2 2 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya ada starter. Starter ini merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal proses fermentasi. Starter merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Jenis yeast yang digunakan sebagai starter di sini menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang telah diketahui memiliki keunggulan dalam proses fermentasi wine. Tujuan dari penambahan starter sendiri itu untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna, sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Akan tetapi, penambahan starter yang tidak tepat justru akan mengakibatkan fermentasi terhambat. Selanjutnya ada metode penentuan kadar alkohol. Di sini menggunakan rumus, kadar alkohol yang didapat pada bobot jenis yang lebih rendah dari bobot jenis sebenarnya dikurangi dengan bobot jenis tertinggi dari bobot jenis sebelumnya, kemudian dikurangi dengan bobot jenis sebelumnya. Selanjutnya dibagi dengan selisih bobot jenis yang lebih rendah dengan bobot jenis tertinggi, kemudian dikalikan dengan selisih bobot alkohol pada bobot jenis terendah dengan kadar alkohol pada bobot jenis tertinggi. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses fermentasi wine sendiri. Yang pertama ada faktor waktu, di mana semakin lama waktu fermentasi, maka kadar alkohol yang diperoleh itu akan semakin besar. Nah, jika waktu bertambah itu terus dilakukan, maka akan diperoleh kadar alkohol itu akan konstan hasilnya. Kemudian yang kedua ada faktor penambahan gula. Jika kadar gula ini ditambahkan lebih besar dari 300 gram per liternya, ini dapat menghambat pertumbuhan kamir sehingga fermentasinya pun juga terhambat. Terus untuk yang faktor ketiga ini adalah pH, di mana saat fermentasi ini berlangsung pada pH rendah,
ini tuh akan menguntungkan karena pH rendah ini menyebabkan bakteri sulit untuk berkembang, kecuali bakteri asam asetat dan laktat. Untuk faktor yang keempat adalah faktor suhu, di mana suhu yang terlalu tinggi ini akan menghambat perkembangan kamir dan memungkinkan pertumbuhan mikroba lain sehingga dapat menimbulkan kerusakan. Sedangkan suhu yang digunakan apabila terlalu rendah, maka perkembangan kamir wine ini akan lambat, sehingga memungkinkan kamir itu liar, bakteri asam laktat, dan mikroba-mikroba lain itu tumbuh. Kemudian terdapat hasil pengamatan. Untuk hari pertama, pengamatannya adalah baunya tuh harum, rasanya manis, berwarna ungu, tidak terdapat gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Untuk hari kedua, berbau harum, rasanya manis, berwarna ungu, sudah terdapat gelembung, tidak ada busa, dan ada endapan. Untuk hari ketiga, baunya harum, rasanya manis, berwarna ungu, terdapat gelembung, tidak terdapat busa, dan ada endapan. Untuk hari keempat, baunya harum, rasanya manis, warnanya ungu, terdapat gelembung dan juga busa, dan juga ada endapan. Kemudian hari kelima, baunya harum, rasanya manis, warnanya ungu, terdapat gelembung, busa, dan juga endapan. Untuk hari keenam, baunya berubah dari harum menjadi masam. Untuk rasanya tetap manis, warnanya tetap ungu, dan terdapat gelembung, busa, dan juga endapan. Untuk hari ketujuh, hari terakhir dari proses fermentasi, ini baunya masam, rasanya manis, warnanya ungu, dan terdapat gelembung, busa, maupun endapan. Kemudian ini merupakan hasil mikroskopis dari percobaan fermentasi wine, di mana di sini menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa okuler 10 kali dan objektif 40 kali. Di sini bisa diamati bahwa pada proses fermentasi buah anggur ini berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti, dan berwarna ungu. Dan dari hasil uji kadar alkohol didapatkan 3%. Baik, sekian penjelasan dari kami Grup B untuk modul fermentasi wine. Apabila ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.